Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdalia, mahasiswi UIN Raden Lampung, jurusan Psikologi Islam dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal internasional yang berjudul Emotional Intelligence of High Secondary School Student and Parents Educational Background. Dalam jurnal ini ditulis oleh Sukriya Kasim Khan, Muhammad Tahir Khalili, dan Irsyad Ahmad. Di sini jurnalnya tahun 2018 dan dimulai dari latar belakang. Di dunia modern, pendidikan semakin meluas dan ada persaingan sengit di antara siswa untuk berprestasi. Siswa merasa sulit mengendalikan emosinya untuk menghadapi berbagai situasi di kehidupan sekolah. Itu penting untuk mengelola stres dan ketegangan untuk mengikuti tuntutan dunia. Cara mengelola emosi sangat penting untuk kinerja yang lebih baik. Bahkan setelah mereka terjun ke bidang yang mereka inginkan, prestasi akademik mereka sama sekali tidak memadai. Keberhasilan di bidang akademis lebih dapat diprediksi dengan ukuran emosional. Orang tua dan guru selalu fokus pada kinerja akademis melalui kecerdasan pengasuhan dan mereka memberikan perhatian terkecil pada emosi mereka. Emosi seorang siswa dapat mempengaruhi dirinya dalam banyak hal. Kecerdasan dapat membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan mata pelajaran, tetapi hanya kecerdasan emosional yang dapat memperkaya kemahiran belajar mereka dan membuat mereka efisien serta berprestasi. Menurut Goleman 1995 menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka semakin tinggi pula kecerdasan emosional anak-anaknya. Ini menunjukkan perbedaan antara pendidikan orang tua dan kecerdasan emosional. Selanjutnya ada Green Theory. Kecerdasan emosional adalah kecerdasan sosial khas yang melibatkan kemampuan untuk memantau perasaan dan emosi seseorang dan orang lain untuk membedakan antara mereka dan menggunakan informasi untuk membimbing seseorang pemikiran dan tindakan sendiri. Di sini menurut Meyer dan Beck 2004. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk merasakan emosi, untuk mengakses dan menghasilkan emosi, untuk membantu pemikiran, untuk memahami emosi dan pengetahuan emosional, dan untuk secara relaktif mengatur emosi sehingga dapat mempromosikan emosional dan pertumbuhan intelektual, menurut Meyer dan Salovey 1997. Salah satu fitur yang paling mencolok dari masyarakat muslim adalah kepentingan yang melekat pada keluarga, menurut Doi 1984. Dalam visi Islam, anak memiliki hak untuk dilahirkan dan dibesarkan secara stabil dan aman lingkungan hidup. Pernikahan dianggap menyediakan lingkungan seperti itu, menurut Al-Qadrawi tahun 1960. Parenting Islami merupakan paradigma holistik yang bertumpu pada hak dan kewajiban baik orang tua maupun anak. Menjadi orang tua dalam Islam dipandang sebagai tanggung jawab yang diamanatkan oleh Tuhan. Orang tua bertanggung jawab kepada Tuhan dan anak-anak mereka untuk memenuhi peran mereka sebagai wali. Islam mengatur hubungan orang tua dan anak dalam kerangka check dan balance. Orang tua dan anak memiliki tanggung jawab dan hak atas satu sama lain, menurut Dawiri 2006, Erham dan Rohner 2006. Selanjutnya, metode penelitian dari penelitian ini, yaitu penelitian ini merupakan penelitian deskriptif di mana skor kecerdasan emosional siswa sebagai variabel terikat dan tingkat pendidikan orang tua sebagai variabel bebas. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan skor kecerdasan emosional siswa sekolah menengah atas berdasarkan tingkat pendidikan orang tuanya. Semua siswa tingkat 9 dan 10 di sekolah menengah baik pemerintah maupun swasta merupakan populasi penelitian di sini. Untuk pemilihan sampel, sebanyak 200 siswa dipilih dari 220 siswa termasuk laki-laki itu 110 dan perempuan 110 yang belajar di kelas 9 dan kelas 10. Total sampelnya 200 siswa SMA, perempuan 60 siswa dari sekolah swasta dan 60 siswa dari sekolah negeri. Laki-laki 60 siswa dari sekolah swasta dan 60 siswa dari sekolah negeri. Untuk hasil penelitian, dalam penelitian ini hasil menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosional HSS dan tingkat pendidikan orang tua mereka yang selanjutnya memvalidasi hipotesis pertama kami, yaitu akan ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional siswa SMA dan status pendidikan orang tua mereka. Temuan serupa dilaporkan dalam studi Goleman 1995, yaitu ditemukan bahwa para siswa yang memiliki orang tua berpendidikan mendapatkan nilai yang lebih tinggi pada tes kecerdasan emosional. Karena jenjang pendidikan yang lebih baik bertanggung jawab untuk membawa prospek yang baik dan sikap liberal.
Skor responden meningkat dengan meningkatnya tingkat pendidikan ibu, yang berarti ibu yang berpendidikan membekali anaknya dengan lebih banyak keterampilan emosional karena mereka lebih sadar akan prinsip-prinsip yang lebih baik dalam membesarkan anak. Selanjutnya, tidak ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dan status sosial ekonomi seperti yang dihipotesiskan. Tidak ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dan status sosial ekonomi, sehingga hipotesis kami sesuai. Para ibu memainkan peran yang kuat dalam struktur sosial Islam karena mereka membesarkan anak-anak untuk mengisi posisi masyarakat di masa depan. Dengan demikian, ibu diberi status khusus di dalam dan di luar negeri. Wanita dalam Islam adalah aktris utama dalam membesarkan anak. Dengan cara ini, makna keibuan dalam Islam mengacu pada tanggung jawab pribadi langsung perempuan untuk membesarkan anak-anak mereka sebagai muslim yang dengan cinta dan kasih sayang keibuan yang diperkuat oleh kesalehan mereka. Populasi penelitian mengungkapkan melalui informasi demografis sebagai muslim. Di sini kita tidak dapat mengabaikan pengaruh karismatik dari ajaran agama kita yang melalui para orang tua dapat memungkinkan pengasuhan dengan kecerdasan emosional yang tinggi. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam studi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa orang tua yang berpendidikan memiliki keunggulan dibandingkan orang tua yang berpendidikan rendah dalam mendidik anaknya dalam pembelajaran sosial dan emosional. Oleh karena itu, penting bagi lembaga untuk memperkenalkan pelatihan dan kampanye penyadaran untuk memungkinkan orang tua yang berpendidikan rendah agar dapat memperbaiki kelemahan sikap mereka. Demikian pula seharusnya institusi pendidikan memberikan pelatihan emosional kepada siswa, keterampilan sehingga memungkinkan mereka menyesuaikan dan beradaptasi hidup mereka dengan sukses. Penelitian ini telah membuka pintu lebih jauh untuk meneliti gaya pengasuhan religius dan spiritualitas tradisional daripada meniru barat secara membabi buta. Hal ini tidak hanya akan memudahkan kehidupan orang tua muslim karena kami sangat terikat dengan ideologi ini, tetapi juga akan sama efektifnya dengan kelompok etis lainnya untuk membesarkan anak-anak mereka berdasarkan modalitas pengasuhan berbasis bukti. Parenting Islami merupakan paradigma holistik yang bertumpu pada hak dan kewajiban baik orang tua maupun anak. Mengasuh anak dalam Islam dipandang sebagai tanggung jawab yang diamanatkan oleh Tuhan. Orang tua bertanggung jawab kepada Tuhan dan anak-anak mereka untuk memenuhi peran mereka sebagai wali. Di sini saya mereplikasi jurnal yaitu dengan judul Membangun Kecerdasan Emosional dalam Pendidikan Islam pada Anak Sekolah Dasar atau SDN 1 Sukaramai, Kota Bandar Lampung. Yang pertama, latar belakang. Emosi memegang peranan penting dalam kesuksesan hubungan individu. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar, Shah, Khan, Akhtar, dan Rias dalam Nurafni, Murniati, dan Khairani 2017 menunjukkan bahwa tingginya kecerdasan emosional yang dimiliki oleh siswa akan berdampak pada prestasi akademik yang dicapai siswa di sekolah. Peningkatan prestasi akademik ini didukung juga dengan pemberian pendidikan nilai di sekolah. Sistem pendidikan di Indonesia selama ini hanya menekankan pada pengembangan kecerdasan akademik atau kemampuan intelektual saja. Namun perhatian dan penekanan terhadap pengembangan kecerdasan emosional dan pendidikan agama masih kurang. Ini menurut Kusuma dalam Nurafni dan DKK 2017. Pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem kehidupan umat Islam dan mempunyai tujuan yang menjadi bagian dari tujuan hidup manusia menurut Islam. Ini menurut Langgulung dalam Masrurah 2014. Misi ini merupakan bagian dari kecerdasan emosional. Korelasi keduanya akan menghasilkan pribadi yang sempurna, serta keberhasilan peserta didik dalam mengelola segenap perasaan emosional yang dimilikinya, sehingga menjadi pribadi yang sesuai dengan karakter Islam. Balance dalam mengelola kepentingan dunia dan ukhrawi melalui kepekaan sosial yang terbangun dalam kepercayaan yang tumbuh dalam dirinya menurut Masrurah 2014. Dan teorinya, menurut Caruso dan Salovey dalam Nurafni DKK 2017, kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk mengetahui emosi diri sendiri dan orang lain, mengerti emosi dan bahasa emosional, mampu mengelola emosi diri dan orang lain,
serta menggunakan emosi untuk memfasilitasi kegiatan kognitif dan perilaku. Sedangkan menurut Barton dalam Mufidah 2019 mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi adalah serangkaian kemampuan, kompetensi, cakapan non-kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil mengatasi segala tuntutan dan tekanan dari lingkungan. Sedangkan menurut perspektif Islam, kecerdasan emosi pada intinya adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa Allah memerintahkan kita untuk menguasai emosi-emosi kita, mengendalikannya dan juga mengontrolnya menurut Mufidah 2019. Selanjutnya, metode penelitian dalam replikasi jurnal ini yaitu penelitian dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini adalah pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna, berfokus pada pemecahan terhadap suatu masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya observasi dan wawancara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.